Pemirsa, nih dia nih, kenapa aku semprot-semprotin kayak begini? Karena virus COVID itu masih ada. Waduh, pokoknya masih berbahaya banget dan masih meningkat katanya ya. Dengar-dengar nih ya, COVID di Indonesia itu. Waduh, jumlahnya makin banyak. Waduh, makin menyeramkan. Nah, saya juga kena soalnya. Udah pernah. Saya sarjana COVID-19. Mau dengerin kisah saya seperti apa? Nah, ikutin terus saya ya. Yuk. Nah, pemirsa, kali ini protokol kesehatannya sudah sangat dilakukan dengan baik. Ya, saya pribadi juga sudah PCR negatif, kemudian juga tim di sini juga sudah menggunakan masker. Nah, jadinya dan saya pun juga ngobrol sendiri, jadi saya buka masker saya. Lumayan mengagetkan gitu kan. Maksudnya saya udah jaga protokol kesehatan dengan baik gitu, tapi tetap aja gitu ya, entah gimana mungkin kita lengah dan pada saat itu kondisi tubuh imunnya sedang turun mungkin ya, menyeranglah itu si COVID tersebut gitu kan, dan mungkin dia sudah ada mungkin sejak lama gitu, mungkin udah menempel di sini gitu, tapi belum nyerang-nyerang banget, tapi udah keburu ketahuan gitu kan oleh saya. Dan langsung saya bilang ke istri saya gitu bahwa saya ini positif nih ternyata gitu lewat antigen. Terus kemudian saya juga langsung PCR gitu hari itu dan akhirnya saya memang dinyatakan positif. Akhirnya aku udah kasih tahu ke keluarga dan mereka menyiapkan untuk aku satu kamar yang memang untuk isoman aku dan tidak boleh ada yang ketemu aku gitu dari keluarga ya. Aku ada istri, anak 2, ada ponakan 1, ada ibu dari istriku gitu ya. Nah, jadinya memang mereka benar-benar menjaga juga gitu. Dari istri itu udah pasti ya. Istri udah dengan istri dan anak-anak itu kalau kita video call itu bikin jadi semangat gitu. Mereka minta aku cepetan sembuh biar kita bisa ketemu gitu. Aku sendiri memang tidak merasakan hal yang gejala yang begitu berbahaya seperti misalnya panas tinggi, kemudian mungkin sesak nafas gitu tidak ada. Paling sedikit-sedikit aja yang ada mungkin ya ada capek, ngilu-ngilu dikit badannya gitu, sama pernah sempet aku ngerasain ada asmonia ya gitu ya. Jadi apa tuh namanya? Nggak ada penciuman tuh hilang dan rasa tuh hilang gitu. Kayak cuma 2 hari gitu. Khususnya istriku tuh dia sedih banget gitu, nangis sampai nangis pada tahu kalau aku positif gitu kan. Terus ya kok bisa sih ayah gitu, kenapa bisa seperti itu katanya gitu. Ya kita syukuri aja ya dengan kita dapat seperti ini nih, mungkin bisa menggugurkan segala dosa-dosa ayah gitu kan. Ya itulah, semuanya pasti ada hikmahnya gitu. Kan memang tidak ada obatnya ya, COVID itu tidak ada obatnya, virus itu tidak ada obatnya, tapi kita meningkatkan imun. Yang dikasih sebenarnya memang kalau untuk COVID-nya itu sendiri adalah antivirus, kemudian juga untuk batuknya ya, batuk-batuknya itu karena memang ada sedikit batuk, terus kemudian juga D3, vitamin ya, dan banyak lagi vitamin C. Ada dari ramuan-ramuan juga ada. Terus aku minum yang kayak kelapa hijau katanya gitu, susu lah, ada apalah pokoknya yang membuat itu kita meningkatkan imun kita gitu. Jadi istriku masakin gitu, terus nanti kalau udah jadi ditaruh di kayak styrofoam gitu. Terus tempat minumnya juga tempat minum yang bisa dibuang gitu ya. Jadi kasih minuman, terus diketok sama dia, tok tok tok, makanan udah ada ya gitu.
mereka udah kabur habis itu tuh. Kita nggak ketemu sama istri gitu. Buka pintu dulu gitu, tar dulu jangan dibuka dulu misalnya gitu. Ya udah aku kalau udah mereka aman, aku baru buka, terus aku lihat makanan udah ada di depan pintu gitu. Terus kemudian juga aku pagi-pagi pasti kamar juga dibersihin gitu. Nah itu yang bersihin asisten rumah tangga itu mereka pakai kayak APD gitu ya. Jadi pakai masker, pakai APD gitu. Terus pokoknya udah kayak di rumah sakit deh gitu. Masuk ke kamar saya dan saya ke lobi dulu, balkon ya, ke balkon sekalian berjemur gitu. Jadi katanya kan bagus tuh kalau lagi kena COVID itu kita berjemur. Medical check up aku tuh ternyata aku ada gula, terus ada darah tinggi, kolesterol, itu aja tuh yang lumayan cukup mengganggu ya gitu. Tapi nggak bermasalah kata dokter. Cuman kalau misalnya gulanya ini tinggi terus, itu nanti takutnya memperlama penyembuhan dari COVID-nya. Sebenarnya udah tinggal nunggu negatif aja dia bilang gitu. Tapi ya aku sebenarnya kan kalau sekarang kan udah ada kayak prosedur terbaru ya, bahwa kalau sudah 14 hari isoman dan nggak ada gejala apa-apa lagi, itu sebenarnya udah bisa keluar. Dan itu udah sebenarnya walaupun masih positif, tapi itu udah tidak menular lagi karena karena tinggal bangkai-bangkainya si virus tersebut ya yang ada di dalam rongga mulut dan hidung kita ini gitu. Dibilang seperti itu kan kalau dari WHO seperti itu. Akhirnya aku PCR dan dinyatakan negatif. Ya, kalau ada rasa takut seperti itu untuk tertular adalah ya wajar-wajar saja gitu. Boleh-boleh aja, cuman ya jangan dikucilin sih sebenarnya. Ya kita alhamdulillah nih penyintas COVID itu malah memiliki imunitas kata gitu selama 3 bulan itu gitu. Untuk kita yang penyintas COVID harusnya disupport seperti itu. Jangan dikucilkan dan jangan takut sama mereka karena ya mereka malah yang udah penyintas COVID itu malah bisa bantu orang lain yang lagi terpapar dan parah-parahnya, yaitu dengan plasma darah yang dia miliki itu lagi diperlukan gitu ya. Makanya orang-orang yang sudah sehat ya dan negatif dari COVID itu mereka bisa menyumbangkan plasma darahnya. Baik, nih untuk teman-teman yang masih terpapar, intinya kita jangan menyerah, kita tetap semangat. Pada saat kita mengetahui bahwa kita positif, mungkin pasti mental kita down ya, itu udah pasti, saya pun juga seperti itu. Cuman kita memang harus memiliki mindset untuk kita tuh dalam hati kita menyatakan bahwa kita akan sembuh gitu. Pasti bisa sembuh gitu, pasti kita melewati masa ini gitu ya. Keluarga sekitarnya itu memberikan semangat untuk dia yang mungkin saat ini berjuang untuk melawan COVID-nya. Dan semoga COVID segera berlalu dan selesai dari Indonesia dan dunia. Amin. Ya, untuk saya pribadi jika misalnya diminta untuk mendonorkan darahnya ya, kalaupun seperti itu saya mau banget. Jadi pada intinya mari kita sama-sama support dan aku mau banget untuk apapun itu jadi relawan untuk kita bisa menginformasikan, mengedukasikan, memberikan penyuluhan mengenai COVID-19 ini. Saya siap membantu dan mudah-mudahan bisa berguna bagi masyarakat.